Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, setelah struktur kontrol dalam pemrograman, sekarang kita akan masuk ke fungsi dan juga prosedur dalam bahasa pemrograman. Kita akan membangun sebuah kode yang lebih rapi dan efisien dengan menggunakan fungsi serta prosedur. Apa itu fungsi dan apa itu prosedur? Bayangkan kalau kalian itu punya sebuah mesin pembuat kopi otomatis, kalian hanya perlu menekan satu tombol start dan mesin itu akan melakukan semua langkah mulai dari memanaskan air, menggiling biji kopi, hingga menyeduh untuk membuat kopi. Kalian tidak perlu lagi melihat tentang detail langkah-langkahnya yang tadi. Hanya cukup menekan sebuah tombol. Contoh juga waktu di komputer ini, ketika kalian menekan sebuah tombol minimize ataupun closing ataupun maximize minimize, ini restore, kalian akan melihat bahwa ketika tombol minimize kita klik, dia akan masuk ke bawah. Ketika closing, komputer akan melakukan penutupan dari browser ini atau jendela dari browser ini tanpa harus kalian tahu perintah apa yang dilakukan oleh si komputer, si pemrogramannya, si programnya. Nah, dalam sebuah bahasa pemrograman, fungsi dan prosedur ini seperti tombol-tombol ajaib itu tadi. Nah, jadi ada fungsi, ada prosedur ya. Mereka adalah blok-blok kode yang punya tugas khusus, yang mana nanti itu akan bisa kita panggil kapanpun saat kita butuh. Seperti ini tadi ya. Tanpa harus kita tulis lagi kode-kodenya secara berulang kali. Karena memang semua langkahnya ya memang nantinya adalah sama. Nah, apa itu sebuah fungsi? Fungsi itu ibaratkan sebuah kotak ajaib yang menerima sesuatu. Sesuatu ini akan kita sebut sebagai input atau sebuah argumen ya, akan melakukan pekerjaannya di dalamnya. Jadi dia akan melakukan argumen ini akan dilakukan di dalamnya, lalu mengembalikan argumen atau mengembalikan nilai dari yang sudah dihasilkan tadi. Nah, jadi akan mengembalikan atau memberikan kembali sebuah hasil, jadi punya nilai. Nah, contoh sebuah fungsi. Fungsi adalah sebuah kotak ajaib yang memberikan hasil ya, ini tadi ya. Contohnya adalah fungsi yang menjumlahkan dua angka. Kamu memberinya dua angka, dia akan mengembalikan hasil penjumlahannya. Hasil penjumlahan ya, bukan pengurangan, pembagian, karena operator yang sudah kita tentukan yaitu fungsi tambah. Fungsi tambah itu punya dua angka, punya dua inputan atau punya dua argumen. Yang pertama adalah variabel angka pertama, angka 1, yang kedua adalah variabel angka 2. Jadi ini sebuah variabel. Jadi di dalam sebuah fungsi itu mempunyai dua variabel atau dua inputan. Jadi ini namanya argumen. Kemudian ketika orang memanggil fungsi tambah ini, harus ada dua argumen, dua variabel ini. Dia akan membuat satu variabel baru namanya hasil, di mana hasil itu adalah penjumlahan operator dari variabel pertama dengan variabel kedua. Kemudian hasil ini akan dikembalikan lagi ke fungsi tambah. Jadi fungsi tambah ini punya nilai balik atau respon. Jadi mulai nilai balik namanya hasil. Hasil ini akan masuk ke fungsi tadi. Nah, cara memanggil fungsinya, akhir fungsinya selesai ya. Jadi untuk fungsinya ini, cara memanggilnya cukup seperti ini. Total. Jadi ada sebuah variabel baru lagi namanya total. Tanpa harus mengetikkan variabel angka 1, angka 2 dan juga hasil. Jadi kita hanya menuliskan sebuah variabel total, kita panggil tambah. Jadi pembuatnya sama ya, kayak gini. Kita panggil fungsi tambah, kita akan memberikan sebuah input atau argumen. Yang pertama yang akan masuk ke variabel 1, variabel angka 1 ini nanti ada 5. Kemudian untuk argumen kedua atau yang akan masuk atau menjadi inputan dari variabel angka 2 ini adalah 3. Jadi kita hanya memanggil fungsi tambah dalam kurung 5, 3. Berarti 5 dan 3 akan langsung kita tambah sesuai dengan model
penghitungannya seperti ini prosesnya. Jadi nggak perlu tahu proses seperti ini tadi, nggak perlu tahu, kita hanya memanggil tambah 5 3, kemudian dia akan melakukan cetak total. Nah seperti ini, jadi contoh saya ini ya, 5 tambah 5, 11 tambah 5 hasil dari fungsi. Nah kalau kita menggunakan kali, nah dan sebagainya, tanpa harus kita tahu bagaimana cara kerja si fungsi tambah. Cara kerjanya kan sini. Nah ini kan tidak ada cara kerja 5 tambah 3 kan tidak ada di sini. Jadi langsung dapat ini adalah sebuah fungsi ya. Kemudian masuk ke prosedur. Seperti apa prosedur itu? Prosedur itu adalah seperti seorang aktor yang melakukan serangkaian tindakan atau tugas, tapi dia tidak selalu mengembalikan hasilnya secara langsung. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Aktor atau kurir ya. Kalau sekarang rame kurir, kita masukkan ke kurir ya. Dalam tanda petik. Prosedur itu akan melakukan tugasnya, tetapi nggak selalu secara langsung memberikan hasilnya. Jadi dia hanya melakukan sebuah tugasnya saja. Jadi ini ada sebuah contoh prosedur melakukan sesuatu. Contohnya prosedur yang menampilkan pesan halo kepada seseorang, dia hanya menampilkan pesan saja tapi tidak mengembalikan nilainya. Kalau tadi ini punya fungsi nilai hasil balik, jadi hasil ini menjadi sebuah nilai yang mana akan ditampilkan di sini, total ini tadi. Tetapi kalau prosedur itu tidak ditampilkan nilai hasil baliknya. Contoh, kita akan menampilkan salam untuk sebuah prosedur. Kita membuat sebuah prosedur namanya sapa, di mana sapa ini punya variabel nama. Ya, jadi untuk inputannya atau namanya tadi apa? Argumennya adalah nama di sapa, di variabel di prosedur sapa, variabelnya nama. Kemudian ketika pekerjaan si sapa, jadi prosedur sapa ini ngapain? Dia akan mencetak halo plus namanya plus tanda serunya. Plus ini bukan ditambah tapi akan digabung jadi satu baris. Halo koma namanya ini siapa, tanda seru. Nah ini untuk prosedur saja. Jadi tidak ada nilai baliknya. Nah cara menggunakan prosedur seperti ini. Sapa. Nah kalau kita tadi menampilkan kan cetak. Nah ini nggak usah cetak. Kenapa? Karena cetak sudah ada di sini. Nah sapa siapa? Budi. Nah, maka nanti hasilnya akan mengatakan halo, Budi, tanda seru. Nah, seperti itu. Jadi untuk prosedur. Nilai baliknya mana? Ya, tidak ada. Ya, bisa mengembalikan nilai balik tapi tidak langsung. Tidak ada penjumlahan, tidak ada pengoperaan di sana. Tapi nilai baliknya adalah si cetaknya ini tadi. Kita coba ya. Coba prosedur sapa. Masukkan nama Anda, Iskandar. Sapa aku. Halo Iskandar, selamat datang. Nah, Ahmad. Halo Ahmad, selamat datang. Michael Angelo. Tahu Michael Angelo? Kura-kura ninja. Nah, ini prosedur. Nah, kenapa fungsi dan prosedur ini penting? Ya sangat penting, karena selain tadi kita sudah bahas masalah struktural kontrol, nah di dalam fungsi prosedur kita akan bisa membuat kode-kode yang terfondasi atau terpaketkan secara baik dan benar. Jadi kapanpun kita bisa memanggil tanpa harus menuliskan kode itu tadi. Nah, contoh seperti ini kan banyak ya. Ada 1, 2, nah, tetapi kita hanya memanggil satu baris selesai. Nah seperti itu. Dengan prosedur dan fungsi ini kode kita akan lebih rapi dan terorganisir. Yang pertama, kode dibagi menjadi bagian-bagian kecil dengan tugas yang jelas, mirip dalam sebuah bab. Nah, dalam sebuah bab mirip sebuah bab dalam sebuah buku. Nah, kan sudah diorganisir nih. Bab ini pengertian, bab ini lanjutan dan lain sebagainya. Kemudian dia juga mudah digunakan kembali. Jika kamu butuh tugas yang sama di tempat lain, tinggal panggil fungsinya. Gak usah tulis ulang lagi. Mudah diperbaiki atau debug. Jika ada sebuah kesalahan, kamu nggak usah membuat atau melakukan, oh ini mana yang salah. Nah, tetapi dari fungsi prosedurnya saja yang perlu diperiksa.
Jadi nggak usah coding semuanya diperiksa. Kerja tim akan lebih mudah karena setiap orang bisa mengerjakan bagian kode yang berbeda tanpa saling mengganggu. Kalau kita sebuah tim, nah biasanya seperti itu. Kalau saya pernah kerja dalam sebuah tim untuk proyek coding ya, proyek coding itu ada bagian sendiri tim-timnya. Tim ini biasanya 1 sampai 2 orang untuk mengerjakan prosedural atau fungsi-fungsi yang kita buat. Jadi nanti di coding atau di kode-kode selanjutnya kita tinggal manggil-manggil saja. Kemudian program itu sendiri akan sangat lebih efisien karena mengurangi pengulangan kode dalam membuat program, dan juga akan lebih cepat saat compiling maupun interpreternya, dan juga cepat hemat memori. Ini untuk fungsi prosedur dan juga untuk fungsi dan juga prosedur dalam pemrograman. Sekali lagi saya terima kasih untuk atensinya. Jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-temannya. Jangan lupa juga untuk di-like, tombol like-nya saya tunggu. Kemudian juga subscribe channel ini kalau memang Anda suka dengan isi dari channel ini. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.